Sorry, I need to prepare first. Bersyukur pagi ini for kita baru punya headset baru ya, jadi hopefully udah oke. Thank you Pastor Norman. Ya, bersyukur pagi ini untuk fallback. Ya, fallback. Jadi at least kita bisa tidur lama 1 jam. Ya. Semalam kemarin kita having fun ke Santa Barbara, sampai di rumah juga malam. Waduh, saya bilang oh my goodness, I haven't finished to prepare yang Tuhan ingin kita sampaikan. Tapi puji Tuhan pagi ini saya bangun pagi dan menyiapkan dan akhirnya selesai juga. Ya, ya God is good. Jadi kalau kita selama ini telah pagi ini saya mau share tentang pertanyaan, apakah kamu puas? Are you satisfied? Jadi satu sama lain coba tanya, are you satisfied? Ya. Jadi kalau kita dibilangin bahwa selama ini kita telah mendengar ya banyak, bahwa saya ulangin lagi di Filipi 2 ayat 12 ayat 13, kalau kita telah belajar bahwa kita itu diselamatkan ada tujuannya. Jadi makanya ketika kita diselamatkan itu dikasih pemberian keselamatan yang daripada Tuhan, ada tujuannya. Sehingga kita sudah dijelaskan bahwa kita itu warga negara surga. Kewarganegaraan kita bukan di bumi dan kewarganegaraan kita itu di surga. Jadi Tuhan itu mau kita itu fokus untuk hal-hal yang kita bakal simpan di surga nanti gitu loh. Jadi Tuhan mau kita fokus. Jadi dibilangin Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, ini minggu lalu kita pembahasan ya, last time yang saya share, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena yang saya mau tekan ini ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu dua minggu yang lalu saya berkata bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi bukan work for your salvation, tapi bahasa Inggrisnya, kalau Indonesia ngomong, karena itu kerjakan keselamatanmu. Ada beberapa ajaran yang mengatakan, wah ketika kamu diselamatkan ya free, tapi you have to maintain keselamatan itu. Kalau enggak ya kamu bakal hilang keselamatan. Tapi kalau lihat dari Indonesianya kelihatannya kerjakan keselamatanmu. Jadi kita harus kerjakin. Tapi kalau Inggrisnya udah is really clear ya, dibilangin walk the result of your salvation, dari hasil dari keselamatanmu, bukan bekerja untuk keselamatanmu. Jadi ada perbedaan ya. Jadi dan puji Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena nanti kalau kita belajar, kalau kita sendiri itu pasti gagal. Karena to be honest, kita nggak bakal mampu. Dan kalau kita menurut apa kemauan kita, tergantung, kalau yang Tuhan inginkan itu tergantung oleh karena kita, itu nggak bakal akan terjadi. Ya, ini rewind lagi, next, dibilangin bahwa everything always work out for me. Jadi firman-Nya berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi everything always work out for you and me. Doesn't matter. Kita lihat last time saya kasih contoh Daud. Salah satunya, Daud itu sebagai gembala, dia tidak sadar
kalau gembala itu Tuhan pakai nantinya untuk melawan Goliat. Pengalamannya. Jadi don't think, waduh saya sekarang cuman begini doang ya. My skill is only this. Ya, kalau kalian nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam skill kalian untuk masa depan, gitu loh. Jadi kebanyakan firman Tuhan berkata bahwa juga kita belajar bahwa kita itu nggak mengerti pekerjaan Tuhan. Tuhan itu udah taruh di dalam hati kita dan kita tuh senantiasa nggak ngerti. Jadi dibilangin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saat ini juga, apapun kondisi kalian, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama lain, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita duduk di sini pun, ketika saya ngomong pun, Tuhan itu turut bekerja. Jadi bagi Tuhan itu enggak ada sesuatu yang sulit dalam kesenangan, dalam kesukaran, itu enggak ada limitation. Tuhan bakal bisa mampu untuk mempergunakan keadaan kita, ya. Itu saya cepat. Ini ayat ini is like when I found this ayat ini, waduh, is really saya lega. Karena apa? Yang saya katakan lagi, itu bukan based on us, tapi oleh karena kasih Tuhan. Tuhan yang mampu melakukannya. Nanti kita bakal belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa sejalan, gitu loh. Ada bagian kita ada, tapi enggak, nanti saya jelasin enggak seperti yang kita bayangkan. Sebenarnya gampang-gampang susah, tapi basically you just need to do one thing untuk bisa. Jadi at the end itu bakal kita tuh synchronize sama apa yang Tuhan mau. Dibilangkan bahwa sebab semua orang kita dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dipilih, kita ditentukan dari semula, dan kita juga dipanggil. Dan ketika kita dipanggil, kita juga dibenarkan. Dibenarkan itu diluruskan, ya. Dan ketika kita dibenarkan, kita itu juga dimuliakan at the end. Jadi semua itu Tuhan yang lakukan. Jadi ayat yang sebelumnya apa? Dibilangin Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Ya. Jadi jelas itu semua Tuhan yang lakukan. I'm grateful ketika saya find this first, I'm really relieved. Jadi it's not depend on me. Kalau depend sama saya, I don't think so I can make it. Panggilan Tuhan yang dalam kehidupan saya itu. Tapi puji syukur, this is like for me, ya itu benar-benar great relief. Karena it's Tuhan yang akan melakukan semuanya, ya. Terus dibilangin Mazmur 138, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Inggris yang bilang, the Lord will work out his plan for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Jadi dibilangin bahwa Tuhan yang bakal mengerjakan apa rencananya di dalam kehidupan kita. Nanti kita belajar, kita tergantung pada kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang kekal selamanya. Jadi jelas firman Tuhan berkata, kita itu bakal sanggup at the end. Tuhan itu yang bakal akan
mampukan kita. Ya, He will walk. Jadi sebelum daripada itu kita bakal belajar. Kenapa sih ada orang-orang yang tidak bisa merasa puas dalam kehidupannya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita, to be honest, is ourselves. Siapa yang percaya itu? Kita kalau dalam trading juga, Pastor Norman juga tahu, the worst and the most enemy is ourselves. Jadi kalau trading itu diajarin, kita trading stock, diajarin bahwa worst enemy itu ourselves, is our greed. Ya, nggak pernah merasa puas, gitu loh. Jadi to be honest ya ourselves. Jadi kita bakal lihat. Jadi dalam kehidupan ketika kita mau ya melalui firman Tuhan hari ini kita mau robah. Kita mau tahu kebenaran Tuhan. Apa yang harus kita kerja, apa yang harus kita sadar. Ya, saya mau kita dapat sadar, kita dapat open our mind sehingga kita dapat synchronize itu dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi 7 alasan mengapa orang yang tidak merasa puas dibilangin, 1, tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ya, orang terkadang tidak tahu apa sebetulnya yang mereka mau, dan lebih aneh lagi mereka juga tidak tahu tentang diri mereka sendiri. Ini we correction ourselves, ya. Maksudnya gitu loh. Ada it doesn't mean nanti kalian akan pas. Mungkin ini setiap hari selama dalam kehidupan kita mau belajar. Kita harus sadar gitu loh. Mereka menjalani hidup ini dengan berpikir bahwa mereka tahu tujuan mereka dan gagal mencapai tujuan itu. Kenyataannya mereka bahkan tidak yakin apa tujuannya benar sesuai dengan impian mereka. Seorang bisa saja menghasilkan banyak uang dan masih merasa tidak puas jika mereka tidak tahu apa yang sebenarnya yang mereka inginkan. Jadi mungkin salah satu dari kenapa orang nggak puas dalam diri kita tuh sebenarnya nggak tahu what is tujuan kita, what is apa yang kita inginkan. Banyak orang-orang, mungkin saya melihat si ini menjadi itu, wah saya kayaknya mau jadi seperti dia. Tahu-tahu mungkin udah dapat, bukan. Tapi saya mau ingin seperti itu. Mungkin udah dapat, tapi bukan. Jadi nomor 1, tidak tahu apa yang mereka inginkan. Kedua, tidak menghargai apa yang mereka miliki sekarang. Jadi salah satu juga kalau kalian orang itu tidak menghargai ya apa yang kita punya sekarang, nggak bakalan puas dengan apa yang berikutnya. Dibilang seorang tidak akan pernah puas jika tidak pernah mensyukuri apa yang dimilikinya itu sudah jelas. Ya. Jadi yang saya bisa kasih contoh kan dulu ketika kita belum punya mobil, jalan kaki, kita maunya mungkin punya motor dulu. Wah, nanti saya mungkin kalau saya udah punya motor, saya akan puas. Ketika kita punya motor, melihat orang naik mobil, waduh, kayaknya mobil lebih enak deh. Nggak panas, nggak kehujanan. Kan? Kayaknya di dalam mobil, wah enak. Ya udah, pertama mungkin mobilnya belum mobil baru, wah masih tetap disayang, dielus-elus, dicuci terus. Sampai ngelihat Tesla, ayo ngedrive Tesla. Waduh, itu Tesla. Yang ini pakai bensin, yang itu cuma colok listrik. Waduh, keren nih kayaknya. Apalagi tahu bisa nyetir sendiri lagi dipikirnya. Waduh, enak juga ya. Kita mau kayak Ayung punya Tesla, saya mau gitu. Setelah jadi Tesla, wah orang nanti mereka ngomong, iya. Wah lu harus traffic kan? Saya mah nggak perlu traffic. Kalau berapa lama kalau mau ke suatu tempat? Saya harus 1 jam. Saya mah cuma 20 menit.
Kok bisa? Ya, saya punya helikopter. Waduh, enak juga ya. Punya helikopter 20 menit. Jadi never, ya, nggak pernah puas. Ya, punya satu rumah pertama mungkin, waduh rumah yang ini, wah cukup lah. Oh saya udah bersyukur 2 kamar. Ngelihat pergi ke tempat rumah orang lain yang ada 4 kamar gede. Waduh, kayaknya 4 kamar lebih enak ya. Bisa, bisa, aduh 4 kamar, waduh sudah cukup lah. Mungkin ke tempat orang lain, ada ruangan luas, ada kolam renang, ada jacuzzi. Waduh, itu lebih enak lagi ya. Kalau pesta-pesta atau apa, waduh, you never enough. Ya. Tidak peduli berapa kehidupan mereka dan seberapa besar mereka mungkin ya dicintai oleh orang, mereka dapat menganggap remeh hal itu dan terus mencari ide baru. Sama sekali tidak bersyukur dan selalu ada kekuatan pendorong yang aneh dalam diri mereka untuk mau terus. Biarpun ada orang yang mencintai mereka atau mereka mendapat sesuatu. Jadi orang-orang yang begini ini nggak akan pernah puas. Jadi nggak akan pernah puas. Think something else. Udah get something yang mereka maukan, mereka mau yang lain lagi. Mereka mau yang lain lagi, gitu loh. Ya, yang ketiga, hidup dalam masa lalu. Jadi ada berapa orang yang tidak puas akan sekarang karena mereka masih hidup dalam masa lalu. Banyak mungkin kenangan masa lalu. Oh, coba kalau saya mungkin seperti begitu dulu. Saya juga pas pertama married with my wife, ya. Ini salah satu contohnya. Ketika Cynthia kan, for me dulu Cynthia itu the best event in my life. Karena apa? Ya waktu kecil kan banyak duitnya kan. Cynthia itu at that time itu I'm rich. The richest moment I can get as rich as possible. Karena apa? Ya ampau. Gitu loh. Tapi bukan cuman itu doang. The one I like it itu kebersamaan. Kita punya keluarga gede. Jadi ketika Cynthia itu kita selalu ya malam Cynthia kan makan bareng. Nah, what I like it bedanya ketika saya married sama my wife, Cynthia-nya tuh beda makannya. Beda kenapa? Makanannya enak, semuanya enak, hampir sama persis enak. Tapi yang nggak enaknya apa? Papi mami masak, semua dicetuk semua. Jadi lu ngambil gitu. Biasanya saya dulu itu keluarnya 1, 2, 3. Satu dish keluar, habis ini keluar yang lain. Kita anak-anak duduk, ini meja anak-anak, itu meja orang tua, segala macam. Jadi mereka itu satu-satu, enggak gabrukan. Ketika saya lihat, aduh, kayaknya enggak puas sayanya rasanya. Kenapa kayak begini? Saya teringat, waduh, zaman dulu enak. Jadi habis makanan ini keluar, udah kelar, udah ngobrol-ngobrol, keluar lagi yang kedua. Oh sudah kelar, keluar lagi. Ingat gak kalau yang merit, yang pesta merit Cina, ya kan? That's the way it is. Jadi kita bisa ngobrol dan lama kelihatannya kan. Dan at that time kita anak-anak, ya kita waktu itu bisa 5 keluarga basically. Jadi you can imagine banyak orang. Jadi waktunya itu lama. Nah ketika saya di sini ya begitu aja udah. Ngobrol kagak terlalu lama, ya namanya juga di ini mungkin makanya digabruk-gabruk, diambilin semua, maka jadi tidak merasa momen yang itu. Nah tapi I need to be realistic. That's the past. Ya kan? Jadi nggak bisa diomongin kalau saya waduh marah-marah terus waktu event Cynthia, ini nggak bener nih ya begini terus ya. Kan kenapa bisa
karena lain situasinya udah. Jadi some people itu mungkin ada kenangan. Oh, kalau saya mungkin sama my brother, my sister, wah dulu. Nah itu selalu dibawa. Dan saat ini dia merasa nggak puas kalau apa yang dia kondisinya beda dari yang sebelumnya. That's one of the reason itu nggak puas. Sometimes some people itu orangnya udah nggak ada, maybe. Then he still, oh kalau dulu mungkin mama saya, papa saya, my brother, oh kayaknya begini. Oh mungkin teman saya, oh mungkin maybe my church or something. Itu menderek dan kita tuh nggak merasa puas. Some people have that experience, ya. Jadi tidak merasa puas karena masih hidup di dalam masa lalu. Yang keempat, meninggalkan hal yang belum selesai. Segala sesuatu tidak akan pernah memuaskan bagi orang yang tidak menyelesaikan apa yang mereka mulai. Jika orang terus melakukan sesuatu yang lain sebelum dia menyelesaikan yang dikerjakan sebelumnya, mereka bakal tidak akan puas dengan semua dan menghadapi banyak hal yang belum selesai. Mereka akan merasa tertekan dan mengalami rasa putus asa. Ada beberapa orang yang nggak puas karena banyak ID. Oh saya mau ngerjain ini deh. Saya mau sudah kerjain ini, sampai seperempat jalan dia lihat orang lain, oh saya mau kerja yang ini kali ya. Dia lihat lagi, oh saya mau yang itu lagi ya. Jadi too many tasks. Satu belum kelar. Dan mungkin mereka mau finish it, tapi karena satu ini belum kelar, waduh, jadi overwhelmed. Minum dulu. Ini belum kelar ini. Jadi overwhelmed. Orang-orang ini cenderung dia mau finishin apa yang semuanya, tapi karena dia start something else lagi. Jadi tertekan, waduh, yang pertama saya belum kelar. Oh, saya harus finish yang kelar. Jadi numpuk. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi to be honest, ini ada di dalam kehidupan kita semua. Ya. Jadi ya kita belajar, ya. Mungkin ini menyadarkan kita. Kenapa mungkin kita tidak merasa puas dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita lihat, pertama tadi dibilangin bahwa kita tidak mengetahui apa yang kita inginkan dan tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan kita mungkin hidup masa lalu dan juga terlalu banyak ide-ide baru yang lain yang kita lakukan walaupun itu belum kelar. Kelima, fokus pada hal yang negatif dalam kehidupan kita. Ini salah satunya yang menyebabkan kita tuh nggak puas. Mungkin itu kegagalan kita, mungkin itu apapun, mungkin orang yang menyakitin kita, itu selalu diingat-ingat terus, selalu diingat-ingat. Padahal itu udah pas, tapi selalu dibawa. Waduh, pas ingat itu merasa kesal lagi. Mungkin disakitin, atau mungkin juga kita ingat something yang negatif. Mungkin kesalahan kita. Waduh, coba saya mungkin enggak bisnis ini. Mungkin ada yang gagal bisnis. Coba kalau saya tadi jangan beli Tesla. Aduh, coba kalau saya jangan beli ini. Mungkin sekarang enggak akan mengalami ini nih. Ataupun kita mungkin merasa orang itu gara-gara tuh orang sih. Saya jadi begini nih. Kenapa dia menyakitin saya? Itu fokus pada hal yang negatif. Memang terkadang orang yang Anda cintai tidak pernah merasa puas dan fokus pada motivasi yang salah. Ada dua motivasi dalam hidup, negatif dan positif.
Entah Anda melakukan sesuatu dengan pola pikir positif atau pola negatif. Beberapa orang selalu fokus pada hal-hal negatif dalam hidup sehingga mereka tidak merasa puas dengan keberadaan mereka atau apa yang mereka miliki. Banyak dari orang-orang ini berubah-ubah mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka hanya karena sesuatu yang buruk terjadi. Ya. Jadi if you focus on negative thing, kalian nggak akan pernah merasa puas. Gitu loh. Selalu kekurangan, merasanya kurang. Ini hampir sama dengan yang kedua, yang tidak pernah mensyukuri apa yang mereka punya. Tapi bedanya ini impact-nya yang dia selalu ingat yang negatif. Kalau yang mensyukuri itu padahal ada yang positif, tapi dia nggak mensyukuri. Tapi kalau yang ini selalu yang negatif aja, gitu. Ya. Yang keenam, individual yang tidak stabil secara financial. Ini bukan ngomong kekurangan. Kita lihat, seorang yang mencoba untuk hidup lebih dari kemampuannya. Misalnya, jika seorang mendapat promosi dan kemudian berpikir mereka bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak dari sebelumnya, mereka bisa terlilit utang. Mereka yang tidak pernah puas dengan apapun akan mendapatkan karir baru itu dan melihat begitu banyak hal yang harus mereka miliki untuk meningkatkan kehidupan mereka. Harusnya kita punya hati bersyukur, tapi malah terus mendapatkan yang lebih. Jadi ini maunya lebih terus, bukannya kekurangan uang. No, dia merasa uangnya itu masih tetap belum cukup. Harus lebih lagi, harus lebih lagi. Dia pengen ini, pengen itu. Oh, udah punya ini, pengen itu. Jadi ini bukan kekurangan uang. Tapi biarpun kita mau punya uang, kita masih merasa kurang cukup. Ya. Terus yang ketujuh, ini yang kebalikannya dari yang itu, tidak puas dengan harga diri atau kedudukan rendah. Jadi ini dibilangin orang yang harga diri rendah dan tidak yang parah biasanya tidak pernah puas dengan apapun. Alasannya adalah karena mereka berpikir semakin banyak pencapaian yang mereka capai, mereka akan semakin disukai. Sayangnya harga diri yang rendah selalu merupakan hal yang membuat Anda haus dan tidak pernah merasa kenyang, selalu akan mencari pujian, kepastian, dan rasa aman sampai mereka menemukan harga diri. Jadi ini orang yang tidak merasa rendah. Oh, jabatan saya mungkin kurang nih. Jabatan saya enggak dibandingkan sama si B. Waduh, saya mah enggak ada apa-apanya. Oh, saya merasa enggak bisa lah ngerjain itu. Oh, saya enggak mampu lah. Jadi selalu merasa sekarang ini kedudukan saya itu selalu di bawah. Dia selalu melihat ke atas. Jadi enggak pernah merasa bersyukur dan tidak. Kalau kita bakal lihat bagaimana cara Tuhan memandang kita, nanti ini akan break. Jadi ini you will break your mindset. Jadi 7 ini mindset di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang, saya pun ada. Saya nggak bisa ngomong, oh ini kalian, no, everybody has it. Gitu loh. Ketika kita dapat sadar, firman Tuhan akan katakan how to untuk overcome this kind. Ini bukan sekali terjadi and that's it. No. This is selama kita masa hidup kita ini bakal tetap ada dan kita harus every time itu kita harus overcome it, ya. Di Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukanlah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu dan kamu tidak memperolehnya.
lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Udah jelas ya. Seperti yang saya bilang, our greatest enemy itu sebenarnya bukan your wife, bukan anak kita, tapi diri kita sendiri. Firman Tuhan udah jelas. Kita menginginkan sesuatu, tapi nggak dapat. Dan kita ngelihat, waduh orang lain itu kayaknya lebih enak. Kita iri hati. Ketika iri hati, waduh masih tetap juga nggak dapat. Dan orang itu mungkin kelihatan lebih enak lagi. Kita kesannya mau, wah celaka loh, celaka loh. Siapa yang nggak pernah berpikir gitu? Saya sometimes berpikir gitu. To be honest. Yang nggak pernah berpikir itu hebat. Ketika, tahukah, check yourself. Kita lebih banyak seneng kalau dengar orang itu sukses atau kalau orang itu fail. Answer yourself. Kalau orang itu sukses tuh, coba pikir lagi. Berapa banyak kita membahas orang yang sukses sama kalau orang itu ngalamin musibah. I believe lebih banyak kita discuss kepada orang lain kalau orang itu ngalami musibah. Kalau yang sukses ya sebentar aja udah dah. Tapi berapa banyak kita itu mau, waduh, ketika orang itu tuh kan dia buka usaha terus sekarang tuh itu makanya dia ini sih kurang kelolanya segala macam, lebih banyak kita bahas. Kita kecenderungan mau orang itu karena apa? Karena kita mungkin merasa waduh orang itu kok lebih ya dari kita. Makanya kita menceritakan, men-say something yang lebih demen untuk men-say something yang buruk. Kalau yang buruk itu lebih sering, lebih lama gitu loh kita bahas. I don't know, I believe kita begitu ya. Dibilangin tetapi 1 Timotius 6:10, tetapi mereka yang ingin kaya. Coba tanya sebelah, mau kaya enggak? Kamu ingin kaya? Coba tanya sebelah, kamu ingin kaya? Mau, ya mau kan, semua ingin kaya. Terjatuh ke dalam pencobaan. Ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Bukannya salah kaya. Kita belajar ya. Ya everybody ingin kaya, of course. Tapi bakal kita belajar apa sih yang sebenarnya Tuhan mau ya dalam kehidupan kita. Ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu enggak salah. Firman Tuhan yang kita dengar last week, kita itu hidup di dalam 2 kingdom. Kingdom of, either you live in kingdom of God or in the kingdom of mammon. Firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa serve 2 Tuhan. Kamu akan lebih mengasihi Tuhan atau kepada Mammon. Mammon itu salah nggak? Mammon is wrong. Duit salah nggak? Duit nggak salah. Cinta akan uang
Itu yang salah. Ya, dibilangin bahwa mereka ingin kaya terdalam dalam cobaan, dalam jerat, dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ini sebenarnya bukan untuk orang cari duit doang loh. Tahu nggak, sorry to say ya, beberapa ajaran itu bisa mencelakakan kalian loh, yang pengen kaya. Salah satu yang paling gampang apa? Haris, apa? Dia udah ketawa. Apa yang paling gampang bakal dibilang? Hah? Mau diberkatin? Mau diberkatin? Kasih perpuluhan. Hah? Mau diberkatin? Ayo, kasih buah sulung. Mau diberkatin? Jual rumah, beri. Ada yang begitu loh. Kita pernah discuss, Jason, Pastor Norman, Yos, sama saya. Kenapa sih itu gereja kita ini belum bertumbuh secara luar biasa? Itu kalau dibilangin gereja yang begitu-gitu itu luar biasa gedenya. Trust me. Coba kalian lihat, yang mereka yang emphasize untuk bukannya menghakimin ya. Itu kenapa banyak orang yang, karena apa? Yaitu promise. Mereka dijanjikan dengan iming-iming. Lu memberi, bukannya yang saya lihat, bukannya nggak diberkatin ya. Some people itu diberkatin benar. Tapi not everybody. Maksudnya karena mungkin yang saya lihat pada waktu itu orangnya yang mau memberi itu emang digerakin Tuhan, emang mau memberi gitu loh, nggak salah. Dia itu digerakin, dan ketika kita digerakin Tuhan dan kita memberikan dengan sukarela, bukan dengan iming-iming, kalau kalian akan diberkati, itu Tuhan balas. Kalau kalian memberi oleh karena iming-iming, kalau kamu perpuluhan, kalau kamu buah sulung, kalau kalian memberi bakal diberkati, the fokusnya untuk bakal diberkati, kalian gak akan diberkati. Emang dari, kenapa ada yang begitu? Karena trust me, ketika kalian tanya sama orang itu, to be honest, when you give, are you thinking about lu bakal, no. Dia bakal ngomong, gua tuh memberi karena gua tergerak dan gua sukarela. Makanya Tuhan berkati. Tapi beberapa gereja memakai itu. Wah, tuh lu lihat, dia udah memberi tuh. Makanya dia diberkatin. Sekarang dia udah punya rumah tuh. Dia punya perusahaan tuh. Karena dia padahal Tuhan itu yang menggerakkan hati orang itu supaya dia memberi, dan Tuhan itu nggak pernah berhutang. Dia bakal, kalau kita lihat di Alkitab, berapa banyak contoh, 5 roti dan 2 ikan. Ketika anak kecil itu memberi 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Janda, miskin, ya, yang cuman punya minyak dan gandum. Ketika dia memberikan dengan sukarela, Tuhan memberkati. Banyak contoh gitu loh. Tapi bukan diiming-iming, kamu memberi makanya kamu diberkati. Berapa banyak orang yang begitu, wah udah kasih, itu dipakai. Jadi kita bersyukur di tempat ini Pastor Norman tidak mengajarkan begitu. Dan kita tidak mengajarkan gitu, no. Kita memberi dengan kasih, dengan sukarela. Bukan untuk diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Kita memberi karena Tuhan itu baik loh. Tuhan itu telah memberkati aku. Doesn't matter you get it back or not.
nggak pusing, nggak peduli, gitu loh. Nah mereka pakai contoh itu. Kalau dilihat lagi, sorry to say, mungkin dari 10 orang, ya yang 2 ini memang karena dia memberi dengan sukarela dan itu, ya mereka diberkati, yang 8-nya enggak. Jadi yang untung waktu itu siapa? Ketika kalian memberi, kalau dengan paksaan, dengan ketakutan, dan dengan ingin berkat, yang untung ya yang diberi, bukannya Tuhannya, bukannya kalian. Kalian nggak akan dapat apa-apa. Jadi yang untung itu diberi. Jadi ada berapa ajaran juga yang begitu. Karena banyak orang yang jatuh. Karena apa? Ya diiming-iming. 1 Timotius jelas-jelas firman Tuhan berkata, karena terjatuh dalam percobaan, dalam jerat, dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Gitu loh. Ya. Next. Sudah 12-29. Bagiku sedikit kita mau belajar dari Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ngajarin dalam kehidupannya. Minggu lalu udah dibilangin Rasul Paulus itu benar-benar suatu rasul yang luar biasa ya. Mati, hidup, mati doesn't matter. Dia bilang hidupku keuntungan, mati pun ya aku bersama dengan Tuhan Yesus, kalau hidup pun ya gak apa-apa. Jadi Rasul Paulus, kita mau belajar. Rasul Paulus berkata, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan bagiku sendiri pun tidak kuhakimin. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Indonesianya agak membingungkan kan, sebab aku tidak sadar. Inggrisnya mengatakan, as for me, it's matter very little low how I might be evaluated by you or by any human authority. I don't even trust my own judgment on this point. My conscience is clear, but that doesn't prove I'm right. It's the Lord Himself who will examine me and decide it. Jadi kita belajar sama Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia tidak mau mendengar opini orang lain mengatakan apa yang orang lain mengatakan tentang dia ataupun diri dia sendiri. In order dia itu puas. Jadi dia cuman listen to God. Jadi dia gak pusingin mau orang lain mau ngomong apa tentang dia, tapi dia juga gak pusingin diri dia sendiri yang mengatakan untuk dia sendiri. Sometimes dia juga gak mengatakan aku selalu benar. Gitu loh. Jadi yang dia mau dengar adalah Tuhan. Opini Tuhan tentang diri dia. Kita mau belajar juga hal yang sama. Everybody can talk everything. Itu mulutnya mereka. Kalian gak bisa ngomong, oh kamu jangan ngomong ini tentang saya. That's his mouth. Dan kita juga gak bisa ngomong orang itu juga nggak bisa ngomong, oh kamu jangan, that's our mouth, oh ourself. Banyak orang yang, survei membuktikan bahwa kita itu lebih banyak ngomong kepada diri kita sendiri daripada orang lain. Betul apa betul? Kita tuh selalu ngomong tentang diri kita. Siapa yang di sini yang nggak pernah have conversation yourself in your mind? Siapa? Tentang it's about yourself. It's about your opinion. Nggak ada kan? Karena kita selalu ngomong dalam diri pikiran kita kan. Even my wife doesn't know what I'm thinking about, what I'm talk about. Ya, nggak ada yang tahu. Cuman antara kamu dan of course Tuhan tahu. Gitu loh. Tadi kita tuh lebih cenderung berbicara kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, Paulus ngomong, aku nggak evaluate juga diriku berdasarkan apa ini. Tapi dia evaluate judgment dari firman Tuhan.
dari Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang dia listen. Kita mau belajar. Dibilangin bahwa Filipi 4 ini I know is populer. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Inggrisnya mengatakan, not I was ever in need, for I have learned. Nah ini yang saya mau ngomong. Rasul Paulus berkata, aku belajar to be content with whatever I have. I know how to live most nothing or with everything. I have learned the secret of living. This is the secret of living. Untuk kita puas akan diri kita. In every situation, with whatever is with a full stomach or empty, with a plenty or a little. For I can do everything through Christ who give me the strength. Jadi Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk dia mampu to be content. Ayat yang pertama sebelumnya saya bilang kan, bahwa Tuhan itu yang memampukan. When you come to God, ketika kita merasa mendapati hal yang tuju sebelumnya, you need to come to God. Karena Tuhan yang mampu. You can able to menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Jadi kita datang kepada Tuhan. Jadi in order kita belajar to be content, you need to come to God. Oke? Ayat berikutnya di Amsal mengatakan, 2 hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Sebelum aku Amsal mengatakan, jangan kau tolak sebelum mati. Ya ini, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarakan nama Allahku. Jadi dibilangin sebelum dia mati, ini saya lupa yang ini bukan Salomo yang mengatakan ini. Jadi dia berdoa sebelum aku mati menghadap Tuhan. Jadi he asked for his portion. Ingat, saya juga tidak mengomong bahwa menjadi kaya itu salah. No. Tuhan yang memberkatin. Tuhan bakal memberkati sesuatu orang menjadi kaya itu sesuai dengan portionnya. Yang kita mau tekankan di sini bahwa firman Tuhan tekan ini, we ask our portion. You don't wanna more. Ketika engkau kaya, engkau akan berkata, siapa Tuhan itu? Tapi if you have less, kau akan mencuri dan mencemarakan nama Tuhan. Jadi kita minta our portion. Tuhan itu memberkati sesuai dengan our portion. Itu. Galatia 2:20 berkata, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupkan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Inggrisnya, my old self have been crucified with Christ. Ourself have been crucified. Remember, our biggest enemy is ourselves. Keinginan kita. It's no longer I who live, but Christ live in me. So I live in this earthly body, but trusting in the Son of God. Ini loh secretnya. Paulus tahu, who love me and give himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless. Jadi dia bilang, dia terima kasih karunia. Ketika kalian menerima kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan, itu kalian dapat mengerti bahwa your portion is good. Bahwa Tuhan itu baik. Ya, for keeping the law would make it us right with God, then there is one no need to Christ to die. Dia berkata, kalau dengan kemampuan aku, Paulus sadar bahwa dia dibenarkan itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena Tuhan itu mati, Yesus itu mati, dan Yesus itu mengasihi dia. Bukan oleh karena kebenaran dia. Ketika kalian sadar itu, dan ketika kalian tahu, so you will die for yourself. Karena kalian tahu, saya belajar dalam kehidupan saya. Next dulu. Ini loh. Jadi karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Some people doesn't know apa yang dia inginkan because they don't give dirinya sebagai living sacrifice. Tuhan, ketika saya mempelajari banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka itu sejalan sinkronis sama Tuhan ketika mereka menyerahkan diri mereka. Petrus salah satunya, Tuhan Yesus berkata, ketika engkau masih muda, you go wherever you want. Tapi ketika engkau tua, dia baru sadar. Waktu itu he mature. Dan he sacrifice memberikan dirinya. Dan dia baru sejalan sama kehendak Tuhan. Tapi masih mudanya, there is a time in your life. Saya percaya dalam kehidupan kita itu ada waktunya kita dapat mempersembahkan kehidupan kita. Jadi everything will be make sense. Dibilangin ketika engkau mempersembahkan seluruh hidupmu sebagai living sacrifice, then you will know apa kehendakmu dalam kehidupan ini. Dan on top of that, dibilangin berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kami menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ketika kalian tahu bahwa Tuhan itu love you, ketika kalian menyerahkan diri kalian, itu kamu gak akan berpikir something else yang lebih.
kamu akan bersyukur. Ini let me skip because ini kalau dibilangin, I like the second one, don't copy behavior of the custom of this world, but let God transform you into new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Jadi ketika kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, Tuhan will transform you. So makanya Paulus ngomong, I crucify myself. Jadi dia percaya sepenuhnya sama Tuhan. You will not able to have that revelation kalau kalian belum menyerahkan. Nah itu yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan bisa transform diri kita. Hari lepas hari. It's not one time loh. Paulus pun mengatakan ini bukan berasa, dia bilang bukan merasa aku udah sempurna, I'm perfect. Tapi dibilangin bahwa dia learn every day. Every day dia learn. Ketika I decide to pray this last time, like berapa tahun ya? 2 tahun lah sekitar kepada Tuhan. I give up all my keinginan saya untuk something. Dulu saya keinginan saya dulu bahwa mengatakan bahwa I know some of them is Tuhan taruh. Saya lihat ada satu pengusaha. Ketika dia terus berkhotbah di gereja, dan saya bilang, waduh, Tuhan saya mau yang kayak gitu. Saya punya perusahaan gede, tapi saya juga bisa, mungkin kalau saya preaching, khotbah, ngajar, jadi juga ngajar. Saya nggak mau kalau saya bekerja. Kalau bekerja saya pikir, misalnya Tuhan utus saya kemana, waduh, saya nggak bisa dong, karena harus minta izin. Ya kan, bekerja. Terus saya juga nggak mau digaji dari mungkin ya church, local church or something, because God the one who provide me. So saya bisa ngajar. That's yang saya mau dulu. I don't know, but one part of that, ya puji Tuhan, Tuhan kasih karunia sehingga saya bisa mengajar pada saat ini. The other part, I don't know. Puji Tuhan kalau saya dikasih, but if not, then remember, God is work in me. At this point, saya nggak terlalu pusingin yang itu. At this point, I'm happy, so I can share sama kalian, supaya kalian dapat tahu Tuhan itu. Ketika saya tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya juga nggak takut. Dulu saya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Gimana kalau saya disuruh kirim ke pedesaan? Siapa yang think about that? Kalau saya disuruh ke pedesaan yang nggak saya suka, gimana ya? Kan dulu kan takut saya. Kalau ditanya, who gonna give yourself? Ya mau sih, tapi wait a minute. Itu kebanyakan dikasih ke sampelnya, dikirim ke pedesaan. Hidupnya bercocok tani. Gimana gua? Sanggup gak gua yang bakal hidup? Mungkin ada yang dikirim ke ke Afghanistan. Ya kan? Kalau dikirim ke Afghanistan gimana? Atau dikirim kemana? So, nggak secure, nggak yakin. Tapi puji Tuhan, saya tahu nanti kita bahwa Tuhan itu baik. Sekarang saya tahu Tuhan itu baik. Nggak bakalan. Kalau is you not set up your portion, firman Tuhan ngomong kan is your portion. Kalau kalian emang nggak dikasih portion untuk ke Afghanistan, ya nggak bakalan dikirim ke sono. Tuhan memberikan hidupnya loh. Paulus ngomong, Tuhan Yesus itu
Hidupku aku sekarang ini hidup oleh iman karena Tuhan Yesus yang mengasihi aku dan mati bagiku. Kalau ada seorang mau mati bagi kalian, nyawanya sendiri, Ayung belum tentu mau mati bagi gua. Mau gak mati untuk lo? Gua. See? Kalau sampai dia mau mati bagi saya, kira-kira gimana? He will give the best, right? Istilahnya himself. Remember, the worst enemy is ourselves. Saya pun belum tentu mau mati bagi Ayung, sorry to say. Ya kan? Because why? I love myself, right? Basically like that. Nah kalau sampai Tuhan sendiri mati bagi kita, kira-kira nggak mungkin dong dia kasih something yang bakal mencelakakan kalian. Ketika dia mati bagi kita pun dibilangin segala berkat, segala apapun, segala kebenaran dari Tuhan dikasih ke kita, diganti. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nggak mungkin dia mau kasih something yang bad kalau itu bukan is the best for you. Gitu loh. When you sacrifice yourself. Saya ketemu ini di seminar, waktu itu seminar tentang entrepreneur, not financially. Orang Kristen yang adanya. Entrepreneur, saya ketemu dia. Dia dipanggil sebagai salah satu pembicara namanya Heidi Baker. Dia juga bingung ketika dia diundang, katanya kan why saya diundang, itu you talking about entrepreneur. Semua businessman. Dia enggak, she's not a businessman. She's a missionary. Itu dia punya purpose-nya itu to advance the Christian faith and expand God's kingdom through obedience to our Lord Jesus Christ commission to go and make disciple to all nation. Dia, ada yang kenal dia nggak? See, nobody know, not too many people know her. Tapi ketika dia berbicara, oh my goodness, dia explain the love of God dalam kehidupan dia. My God, she know. She's really been loved. So he can share the love. Dia orang Amerika. Kayaknya dari Laguna Niguel ya. Something. You know where is she now? She's in Africa. Since 1995. Suruh dia balik lagi ke Amerika, nggak mau. You mau bayar berapa banyak pun dia nggak mau. When she explain it, you can tell she love being there. You mau kasih berapa billion dollar untuk dia balik? No. Karena apa? Dia punya call. See, when God give you something like her, dia itu dikirim ke Afrika. But she enjoy it. It's her portion. God give passion. You suruh balik lagi ke Afrika, Amerika. Kau adik, mau tinggal di Afrika nggak? Ya kalau di mana mau ya. Ya di Afrika. Oke. Di sana mandi sumur segala macam. Dia the way dia jalan tanah liat, jalan lo, nggak naik mobil lo kalau mau ke kota lo. Nggak ada Tesla. See, the other thing is, ini suami istri. When God call you, itu pasti ada kesatuan. Gak mungkin Tuhan itu, oh jadi istrinya gak setuju, udah kita pisah ya, lu tinggal sana. No, impossible. It's impossible. Tapi pasti Tuhan itu bakal dua-duanya dapat revelation. Ini story-nya dari CNBC. Baker dengan mudah bisa memposisikan dirinya sebagai superstar Kristen.
fasih dalam beberapa bahasa. Dia juga adalah komunikator berbakat dengan gelar pendidikan lanjutan. Dia juga telah melihat mujizat yang menakjubkan selama 30 tahun pelayanannya di Afrika loh, 30 tahun. Khususnya di Mozambik, di mana dia dan suaminya Roland telah mendirikan lebih dari 7.000 gereja semak, 5 sekolah Alkitab, dan 4 pusat pemberian makanan anak sejak tahun 1990. Hanya beberapa hari sebelum tiba di Cincinnati, Baker berdoa untuk 2 pengemis buta yang memasuki tenda pertemuannya di markasnya di Pemba, Mozambik. Kedua pria itu langsung bisa melihat setelah Baker membasahi jari-jarinya dengan air liur dan menyentuh mata mereka. Wah, bisa bangkitin mata ya. Nyembuhkan mata kan, hebat. Hah? Ini belum semua. Mujizat menakjubkan seperti itu biasa. Terjadi pada Heidi and Ronald. Mereka telah melihat Tuhan secara ajaib melipat gandakan apa? Beras dan cabai untuk memberi makan cabai ada. Untuk memberi makan anak-anak yatim piatu yang kelaparan. Heidi menyaksikan orang lumpuh berjalan untuk pertama kalinya setelah mereka menerima doa, dan para pendeta pribumi yang dilatih, maksudnya pribumi yang di sono oleh Baker di Mozambik sejauh itu telah membagikan berapa? 53. Bangkit 53 orang. Namun Heidi Baker tidak menampilkan dirinya seperti seorang penginjil selebriti. Dia tidak mengenakan pakaian desainer atau menghadiri konferensi dengan limosin. Dia tidak melambaikan tangannya ke arah penonton, tidak melemparkan mantelnya ke orang-orang, atau mengirimkan majalah-majalah apik, maksudnya selebar majalah lah biar dikenal, minta donation kasarnya, yang berisi foto-foto dirinya di depan para kerumunan orang Afrika. Ketika tiba waktunya untuk melayani orang sakit, dia sering memanggil tim terlatihnya untuk melakukan sebagian besar doa. Terkadang dia meminta anak-anaknya untuk berdoa bagi mereka yang lumpuh dan sekarat. Dia tahu bahwa pelayanan bukan tentang dia. Pelayanan dia itu is not about her. Merupakan suatu keistimewaan yang tidak ternilai harganya melihat sukacita dan kasih sayang Roh Kudus dicurahkan bagaikan air terjun kepada orang-orang yang telah mengalami begitu banyak kesulitan, kekecewaan, dan kesepian yang pahit dalam kehidupan mereka. Tulis Baker baru-baru ini dalam laporan pelayanannya. Jadi Sino, ketika mendengar dia, oh my goodness, she share the love of God. She experience kasihnya Tuhan. Makanya dia bisa menyalurkan kasih kepada orang-orang Afrika itu. Dan she don't really care about popularity. Lihat aja 53, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dan saya katakan, she happy. The way she talk. Oh, bukan kayak orang, aduh, saya dikirim ke Afrika loh. Waduh, sulit loh di sono. Kotor. Mandi aja mungkin 2 bulan sekali kali. Gak ada air. Kalau jalan harus ke kota jalan kaki loh. Dia kalau harus ke kota dia harus jalan kaki karena ada mobil yang berapa kilometer tuh mobil gak bisa stop sampai di sono, harus jalan kaki dengan debu segala macam. But dia tuh sukacita ketika dia mengalami. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu mengasihi dia dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia. Kayaknya saya tulis itu deh. I mean, maybe no. Firman Tuhan di Yeremia berkata, mungkin I put in my ini. Saya tutup ya. Where's my phone? Anyway, firman Tuhan di Yeremia berkata bahwa apa?
mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan yang membawa masa depan penuh dengan harapan. Jadi banyak orang berpikir, wah rancanganku rancangan yang terbaik, wah jadi sukses. Rancangan yang penuh sukacita, wah sukses. Semua diukur dengan kesuksesan. No. Apapun kondisi kalian, whatever pelayanan kalian, whatever your goal, Tuhan itu nggak ngelihat, oh satu kesuksesan itu kalian punya perusahaan besar, punya benar-benar berpengaruh di politik, di segala macam. Like this Hedy Baker. Nggak banyak yang tahu dia, tapi dia berfungsi. Gitu loh. Last Friday kita ada menghadiri ibadah untuk mengingat Tante Marcella. Tante Marcella is their hero. Maybe untuk their family. Mungkin kalian pikir, oh untuk only family, nothing. Who said that? Do you know that sometimes orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat start from the family? Karena mereka mungkin di-abuse oleh orang tuanya. See? Mungkin I know one day they will have the fruit dari apa yang Tante Marcella treat dalam kehidupan mereka, because they are hero. You never know what they become. Nobody know what they become. Banyak orang, wah maunya, no. Your portion. Kita nggak ngomong bahwa oh kaya itu salah. No, we not saying that. But it is your portion. It's your portion. Nggak ngomong oh kalau yang kekurangan itu wah low level. No, it's your portion. God can use it. Itu bisa berdampak bagi orang lain. Oke, udah jam 1. Ya, jadi you never know. Minggu lalu yang saya dua minggu lalu saya berkata, kondisi sekarang yang kalian ini you never know what is in the future. Tuhan bisa pakai. Jadi udah. Saya minta pemain musik. So, kita belajar hari ini ya. Kita belajar hari ini bahwa ada mungkin our enemy should be, maksudnya the biggest enemy itu diri kita sendiri. Dan firman Tuhan berkata bahwa I'm amazed with Tuhan itu loh. Dia itu tidak pernah memaksakan kehendak. Meskipun dia ada kemampuan untuk melakukan semua itu. Tapi dia nggak pernah. Kalau kita belajar, Paulus menyatakan bahwa supaya kita dapat diperbarui dari hari ke hari, supaya kita bisa dapat konten, supaya kita bisa dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dibilangnya apa? Kita mempersembahkan tubuh kita. Dan Tuhan ngomong, dia mau kita yang mempersembahkan. Tuhan bisa paksa untuk ini orang jadi ini. Dengan kekuatan, but Tuhan itu saking mengasihi kita, dia gak mau maksa. Dia mau, kalian mau menyerahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang Tuhan bisa pakai. Dan ketika kalian menyerahkan, I decided before I'm really afraid about it. Saya takut
I'm not say I'm perfect, I still learn. Tapi when I decided, when I give myself, every day I pray this. Tuhan, kau pakai aku, whatever, I trust you. Karena aku tahu kalau kau Tuhan yang baik, yang gak mungkin yang bersuka cita di atas penderitaan. Oh, dia give something yang gak dia akan tumbuhkan dalam diri kalian. Gak akan dia berikan something yang kalian gak akan suka. Karena dia akan yang bekerja dalam diri kalian. Whatever it is. Pagi ini, I hope kalian semua bisa berdoa. Tuhan, aku mempersembahkan hidupku, tubuhku, sebagai persembahan yang kudus bagimu. Supaya Tuhan bisa renew your mind every day. Ingat, ini proses. Sampai kapan end? Until we come back to the God. Enggak ada namanya sekali, 2 kali, 3 kali dan no. Every day in our life. Tuhan mau pakai itu dalam kehidupan. Percaya sama Tuhan. Paulus berkata bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan ketika dia tahu, dia hidup oleh karena kasih Tuhan yang telah mati bagi kita. Saya mau untuk berdoa pada saat ini. I give you the time untuk berdoa. Tuhan, use my life. Use me Tuhan. Aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Untuk kau pakai. Apapun juga Tuhan. Apapun juga yang kau berikan. Aku tahu itu yang terbaik Tuhan untukku. Karena Engkau mengasihi aku Tuhan. Kau tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak akan memuaskan aku atau mencelakakan aku. Karena Engkau Tuhan yang baik. Pray in your heart. I hope you can pray this prayer in your heart. And talk to Him because He loves you. Remember, Dia tidak akan pernah memaksa. It's your decision. Terima kasih Tuhan untuk kami percaya Engkau akan memperbarui Tuhan bagi mereka yang berkata aku mau Tuhan untuk mempersembahkan hidupku Tuhan untuk Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu. Mungkin bagi yang belum Tuhan, kalian jangan merasa wah I'm the second class. No, God love you. Dia tetap menghargai keputusan yang kalian perbuat. He still love you no matter what. Bukan berarti ketika kalian menyerahkan, wah He love you more. And yang enggak, oh He love you later on less. No. Kasihnya kepada kalian itu enggak pernah berubah. No matter what. Kalian mau nyerahkan atau kalian enggak mau serahkan, it's still the same. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu hari demi hari Tuhan. Dan Kau lawat dan Kau perbarui Tuhan. Kau bicara lebih lagi Tuhan. Kau perbarui pikiran kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Sehingga kami dapat mengetahui apa yang Kau inginkan. Your will in my life Tuhan. Sehingga kami dapat merasa kami puas. Whatever our situation Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak ragu. Karena kami percaya Kau sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Kau sekali-sekali tidak akan pernah berhenti mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu
selamanya. Endures forever Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu ini Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami mau mengambil bagian Tuhan dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia mengangkat roti yang melambangkan tubuh yang telah diberikan kepada kami, yang telah dipecahkan Tuhan kepada kami Tuhan. Supaya kami dapat hidup Tuhan melalui roti ini Tuhan. Dengan kasih yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau mengingat ini Tuhan, kasih yang telah Kau berikan. Tubuh-Mu yang telah yang dihancurkan Tuhan untuk kami Tuhan. Seharusnya kami yang binasa, tapi Kau mau menggantikan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, dan biarlah roti yang menjadi tubuh-Mu ini Tuhan menjadi bagian dalam tubuh kami Tuhan. Sehingga Engkau Yesus menjadi satu dengan kami. Kami mau mengambilnya di dalam nama Yesus. Dan kami mau mengangkat Tuhan anggur yang melambangkan, sirup yang melambangkan anggur ini Tuhan, darah-Mu Tuhan yang telah dicurahkan bagi kami untuk menebus dosa kami Tuhan, menebus segala kutuk, segala kelemahan-kelemahan tubuh kami Tuhan. Telah Kau tanggung Tuhan 2000 tahun yang lalu. Engkau yang kaya menjadi miskin Tuhan, supaya kami dapat menerima segala berkat yang disediakan oleh Bapa kepada kami melalui darah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Dan kami mau menerimanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kau bantu kami untuk selalu akan mengingat kasih-Mu Tuhan. Untuk mengingat segala pengorban-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sebelumnya silakan duduk. Petra mau ada. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Oke, izinkan saya untuk meminta waktunya sejenak. Saya akan membacakan beberapa informasi mengenai aktivitas atau kegiatan Cross Generation di tempat ini. Sebelumnya saya ingin menyapa jikalau ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Tidak ada ya kayaknya ya. Semua adalah jemaat yang setia, oke? Bapak Ibu bisa mengajak teman-temannya atau rekan-rekannya yang belum ada ibadah, belum ibadah ya, boleh bergabung bersama kita setiap hari Minggu jam 11.15 di tempat ini, oke? Dan informasi pertama mengenai persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang ada di belakang, ada juga beberapa di dekat kursi ya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan memasukkan di kotak di belakang ya. Seperti yang tadi kita sudah dengar dari Coach Cita sampaikan bahwa persembahan itu adalah hati ya, melalui hati kita memberikan dengan niat dan kasih ya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita, memberkati kita, maka kita juga mau memberkati, oke? Bapak Ibu bisa memberikan juga melalui Zelle, ada bisa melalui Zelle ya di giving@xgchurch.com seperti itu ya. Jadi kalau bingung juga bisa menghubungi pengurus tempat ini. Oke? Terima kasih untuk persembahannya. Selanjutnya ya, kita juga ada sosial media. Bapak Ibu juga bisa mengikuti sosial media kita dengan memfollow di untuk Instagram di Cross Generation LA. Ya, kalau di Facebook bisa di Cross Generation Church ya. Bagi yang belum mengikuti, belum follow, boleh memfollownya, dan di situ kita banyak informasi hal-hal kegiatan mengenai kegiatan XGC, oke? Selanjutnya kita juga ya mengundang untuk rekan muda ya untuk boleh menghadiri Living Hope ya setiap hari Kamis 7.30 di tempat ini. Bapak Ibu juga yang memiliki anak boleh mendorong supaya mereka mengikuti aktivitas seperti ini, karena aktivitas seperti ini sangat positif ya, bisa saling memberkati, terutama yang masih muda pastinya ya, seperti Jeffrey, ya, Jesslyn ya. Oke. Selanjutnya
sudah sampai di bulan November, tanggal 23 sampai 26 kita ada retreat. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, saya rasa masih diberi kesempatan untuk boleh mendaftar. Dan pastinya melalui retreat ini akan ada sesuatu yang luar biasa ya, karena di dalam acara tersebut ya, kalau saya pribadi, saya setiap kali mengikuti retreat saya mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Selain dengan kebersamaan saudara seiman, di situ kita bisa memuji menyembah Tuhan di tempat yang ya cukup luar biasa pastinya ya. Tempatnya itu di Heaven Paris. Oke. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar boleh segera mendaftar. Oke. Kemudian kita juga ada berkat jasmani ya oleh Cilena. Boleh kasih aplaus buat Cilena? Oke. Menu siang hari ini adalah nasi goreng Cilena, seperti itu ya. Oke. Ya, setelah ibadah kita bisa menikmati bersama-sama, ya kita bisa fellowship, oke? Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk makanan tersebut ya. Habis itu kita boleh makan bersama, oke? Mari kita bersatu hati. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, berkat rohani yang sudah kami dengarkan melalui Kocita. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Kocita dan keluarga pelayanannya juga ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat jasmani yang sudah Tuhan siapkan melalui Cilena dan keluarga yang sudah memberkati. Terima kasih. Tuhan juga memberkati keluarganya, pelayanannya, usahanya juga. Dan kami berdoa Tuhan suci dan kuduskan makanan tersebut menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami siap menyantapnya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday, everyone. Thank you for coming. Hope you are blessed and have a good week. Thank you. Javon, Javon. please come and join the practice.